Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Henhen Effendi, ASN DPK di Sekolah Induk SMKN 1 Cianjur dengan sekolah tempat bertugas di SMK Swasta Ar-Rahmah Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah yang berkisar tentang bagaimana cara mengatasi tawuran antar pelajar. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendeskripsikan permasalahan yang pertama, yaitu langkah-langkah mengatasi permasalahan tawuran antar pelajar di Kabupaten Cianjur di tingkat SMK. Yang berikutnya, akar permasalahan daripada tawuran ini atau permasalahan tawuran ini setelah diidentifikasi, saya bisa menyampaikan dua akar permasalahan yang terjadi yang bisa mengakibatkan adanya tawuran antar pelajar. Yang pertama, biasanya diawali dari adanya saling mengejek antar pelajar di jalanan, ya. Biasanya itu mereka bisa saling membuli juga, ya, karena memang karakter daripada siswa SMK seperti demikian, yaitu mereka melakukan pembulian-pembulian yang bisa mengakibatkan akhirnya ada ketersinggungan sehingga terpancing untuk terjadinya pertengkaran ataupun berantem, ya, atau tawuran. Yang keduanya, akar permasalahan daripada tawuran ini adalah adanya provokasi, ya, dari siswa-siswa tertentu, ya, yang disebut dengan oknum siswa yang bermasalah, yang biasanya mereka ini memiliki karakter-karakter yang khas, yaitu mereka ini senang berkelahi atau senang berantem dengan sesama pelajar atau sesama temannya. Dan biasanya mereka yang berkarakter demikian itu diantaranya juga kurangnya adanya pembimbingan daripada para orang tuanya. Nah, itu dua permasalahan atau akar permasalahan tawuran yang bisa saya identifikasi, yaitu tadi adanya sikap saling mengejek antar siswa atau saling membuli, dan yang kedua adanya provokasi dari siswa-siswa tertentu yang bermasalah yang bisa memancing bisa memprovokasi kepada teman yang lain untuk melakukan tawuran. Baiklah, yang ketiga di sini saya menyampaikan pula alternatif solusinya. Alternatif solusi daripada tawuran ini saya identifikasi juga, diantaranya yang paling utama ada dua butir atau dua solusi. Yaitu yang pertama tentunya mereka yang bermasalah setelah bisa kita data siswa yang bersangkutan itu tawuran, maka dilakukan pemanggilan terhadap para orang tuanya. Ya, sekaligus juga dilakukan suatu bagaimana melakukan penjanjian lah supaya mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang tercela tersebut, yaitu perbuatan tawuran antar pelajar. Baik itu dia yang dibully ataupun yang membuli. Baik dia yang mengejek lebih awal ataupun yang terpancing dengan ejekan, sehingga terjadinya tawuran. Maka orang tua yang bersangkutan dipanggil untuk melakukan perjanjian, jadi diketahui oleh orang tuanya supaya tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. Yang kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya, alternatif solusi ini juga ini yang jarang dilakukan oleh tiap sekolah, diantaranya melakukan nasihat agama oleh para ulama, ya, biasanya berbentuk ceramah ataupun tausiah. Ya, para ulama dihadirkan dalam suatu acara tertentu, misalnya di hari Jumat di pagi hari, untuk diberikan suatu pemahaman bagaimana
bahwa tawuran tersebut yang benar-benar tidak berdasar kepada suatu ajaran yang bagus yang bisa mengakibatkan nanti celaka ataupun orang kena dolim ya, kena pukul dan sebagainya. Maka oleh para ulama, para ustadz ini diberikan nasihat atau tausiah supaya mereka ini sadar untuk tidak melakukan tawuran, karena bagaimanapun juga apabila sudah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kriminalitas ataupun tindak pidana mencederai kepada orang lain, maka dia yang rugi dia siswa itu sendiri, kemudian orang tua, dan juga secara agama akan mendapatkan suatu kemurkaan ataupun kebencian dari Allah SWT sebagai makhluk yang sudah mendolim kepada yang lain. Yang berikutnya di sini juga saya sampaikan daripada hasil daripada langkah-langkah yang sudah dilakukan daripada alternatif solusi tersebut. Hasilnya bagaimana? Ya tentunya di sini setelah orang tua itu dipanggil, ya setelah melakukan perjanjian hadir di sekolah, dan di situ akan hadir pula BP, BK atau juga wali kelas serta wakasep kesiswaan untuk melakukan suatu perjanjian. Apabila benar-benar perjanjian itu ditaati, ditekuk ini supaya nanti tidak terjadi pengulangan perbuatan yang nanti akan berdampak terhadap skorsing dan pengeluaran siswa, maka dengan sendirinya akan ada suatu kemajuan lah, artinya perkembangan dari sisi mereka ini menahan diri untuk tidak melakukan tawuran. Maka dengan pemanggilan orang tua itu diantaranya bisa dengan efektif, bisa lebih akurat untuk supaya meredam terjadinya permasalahan tawuran. Yang kedua, tentunya di sini mereka akan muncul rasa bagaimana supaya menjadi siswa yang lebih jujur, ya, lebih aktif di bidang prestasi. Ya, apabila sudah melakukan pemahaman bagaimana tawuran itu tidak terlalu perlu, tidak penting, ya, yang justru akan menjadikan madorot, akan menjadikan suatu musibah besar, apalagi sampai terjadi perkelahian yang menjadikan korban kematian, maka di situ anak yang bersangkutan akan terganggu, ya, dari sisi perjalanan studi. Nah, di sini apabila mereka sudah paham dengan bagaimana nasihat-nasihat dari para ulama, para ustadz, maka dia dengan sendirinya dia akan melakukan tindakan yang positif, mengisi kegiatan-kegiatannya dengan kegiatan positif, olahraga, kemudian juga melakukan kunjungan persahabatan, pertandingan persahabatan dan sebagainya, sehingga lebih kondusif ke depannya karena sudah dilakukan suatu pemahaman agar tidak melakukan tawuran. Yang terakhir, sumber rujukan daripada langkah-langkah permasalahan ini tentunya diambil daripada Juklak Juknis, ya, daripada pedoman wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan BPBK. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, pada kita bulan November ini, ya, yang mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah mengatasi tawuran antar pelajar di Kabupaten Cianjur di tingkat SMK. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.